Presiden Joko Widodo, Jokowi, memulai perjalanannya ke Ukraina yang saat ini masih menjadi medan pertempuran. Kedatangan Jokowi untuk menuntaskan misi perdamaian di negara tersebut. Jokowi diagendakan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kyiv. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi akan mengajak Zelensky untuk kembali berdialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Usai menemui Zelensky, Jokowi akan langsung bertolak ke Rusia untuk menemui Putin. Pertemuan tersebut juga nantinya akan membahas hal sama seperti yang dibahas dengan Zelensky. Saya akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang, kata Jokowi, seperti dikutip Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022. Sebelumnya, Jokowi menepati janjinya untuk mengajak negara G7 untuk mengupayakan perdamaian di Ukraina dan mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan yang kian menjadi. Saat berbicara dalam gelaran konferensi tingkat tinggi, KTT G7, Jokowi menegaskan bahwa negara G7 dan G20 perlu melakukan upaya bersama mengatasi krisis pangan yang saat ini mengancam negara berkembang. G7 dan G20 memiliki tanggung jawab besar untuk atasi krisis pangan ini. Mari kita tunaikan tanggung jawab kita, sekarang, dan mulai saat ini, kata Jokowi. Jokowi menegaskan, pangan adalah permasalahan hak asasi manusia yang paling dasar. Para perempuan dari keluarga miskin dipastikan menjadi yang paling menderita menghadapi kekurangan pangan bagi anak dan keluarganya. Kita harus segera bertindak cepat mencari solusi konkret. Produksi pangan harus ditingkatkan. Rantai pasok pangan dan pupuk global harus kembali normal, jelasnya. Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan pentingnya dukungan negara G7 untuk mereintegrasi ekspor gandum Ukraina dan ekspor komoditas pangan dan pupuk Rusia dalam rantai pasok global. Menurutnya, terdapat dua cara untuk merealisasikan hal tersebut. Yang pertama adalah fasilitasi ekspor gandum Ukraina dapat segera berjalan. Kedua, yakni komunikasi secara proaktif kepada publik dunia. Komunikasi intensif ini perlu sekali dilakukan sehingga tidak terjadi keraguan yang berkepanjangan di publik internasional. Komunikasi intensif ini juga perlu dipertebal dengan komunikasi ke pihak-pihak terkait seperti bank, asuransi, perkapalan dan lainnya, tegas Jokowi. Di sela-sela KTT, Jokowi juga sempat melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan negara dan membahas mengenai masalah yang terjadi di Ukraina. Salah satunya, adalah Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kita semua paham situasi sangat kompleks, namun kita perlu terus upayakan penyelesaian secara damai. Jika perang berlanjut, krisis pangan yang terjadi saat ini akan makin memburuk, kata Jokowi. Kala bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, Jokowi juga mengemukakan hal serupa. Jokowi mengaku senang lantaran sikap India dalam menyikapi perang sama seperti Indonesia. Saya senang Indonesia dan India memiliki posisi yang kurang lebih sama antara lain mendesak penyelesaian secara damai, tegas Jokowi.